Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa ja'ala imanan ma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dan nabi abada. Ibu bapak semua, alhamdulillah tadi telah kita simak doa dari guru kita di Multazam. Alhamdulillah Mekah hari ini diguyur hujan. Masya Allah. Barusan tawaf putaran ketiga, kita diguyur hujan. Ini baru pertama kali saya merasakan bagaimana tawaf diguyur hujan. Ibu, bapak yang dirahmati Allah semua, pada pagi hari ini semestinya menurut jadwal adalah bagaimana kita menelusuri nikmat-nikmat Allah yang ada di dalam tubuh kita. Qadarullah, kita saat ini masih menjalankan baru selesai tawaf dan sekarang sedang syai. Semoga apa yang menjadi harapan ibu bapak semua untuk diundang ke Baitullah ini menjadi segera kenyataan. Sebagai ikhtiar ibu bapak semua, diantaranya bahwa ibadah haji dan umroh adalah ibadah fisik. Sehingga ketika kita melakukan ibadah fisik, maka kita juga harus mempunyai kekuatan fisik. Kalau misalnya kekuatan ini tidak mumpuni, maka kemungkinan ada beberapa ibadah yang memang secara fisik ini akan berkurang maknanya. Ibu bapak semua, dalam rangka ikhtiar kita untuk sehat, diantaranya adalah bagaimana kita menggerakkan sendi-sendi, menggerakkan otot yang 263 itu. Kemudian juga kita ikhtiar bagaimana kita memelihara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan 171 miliar sel yang ada di dalam otak kita, dan ternyata Allah pelihara semuanya. Bagaimana mungkin 171 miliar sel yang ada di dalam otak itu jika suatu saat Allah berikan atau Allah sampaikan kepada kita untuk mengurusnya, sama sekali kita tidak akan tahu dan sama sekali tidak akan mampu. Ibu bapak semua, ketika kita berbicara masalah tubuh kita, maka suatu amanah bagi kita agar tubuh kita itu dalam keadaan sehat, agar ibadah kita bisa lebih khusyuk, agar ibadah kita bisa lebih lama, agar ibadah kita itu bisa lebih kuat. Ibu bapak semua, mohon maaf pada kajian kali ini saya tidak akan membahas secara detail. Izin saya melanjutkan untuk syai. Mudah-mudahan rekaman yang akan disampaikan ini bisa menambah hasanah kita. Hatur nuhun Kang Apip, semoga yang siapapun yang menyaksikan pada saat ini segera Allah undang ke Baitullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apip, hatur nuhun. Siap, Dok. Ya, kita pas jam 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat MQ pagi semua, ini bahasan yang ketiga, rangkaian dari bahasan tentang buang air besar berdarah. Nah, ini rangkaian terakhir di mana kita akan membahas masalah pengobatan, masalah makanan yang sekiranya itu bisa menjadikan obat. Ketika kita berbicara masalah buang air besar, masalah benjolan di anus, maka yang paling inti adalah bagaimana kita mengelola makanan yang masuk. Karena makanan yang keluar itu diantaranya tergantung dari apa yang kita makan. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Kang Faruk, ada mohon. Alhamdulillah. Lanjut dulu, Dok. Setting dulu nih. Ya, baik. Izin sahabat-sahabat semua melanjutkan. Sebelum kita sampai pada pengobatan, yaitu cara alami mengatasi buang air besar berdarah, sedikit mohon izin saya akan mereview tentang materi-materi 2 materi sebelumnya. Baik.
Jadi Ibu Bapak semua, sahabat MQ Pagi, kenapa kok ini dibahas di MQ Pagi? Karena angka kejadian BAB berdarah itu tidak sedikit. Bahkan dalam salah satu survei yang dilakukan di Amerika, bahwa 53% penduduknya itu pernah atau sedang mengalami gejala-gejala BAB berdarah. Artinya, ketika kita berbicara masalah BAB berdarah, sebetulnya ini kejadian cukup banyak. Tetapi, karena letaknya itu di anus, sehingga jarang orang untuk berobat, begitu ya. Karena apa? Karena ada rasa riskan, ada rasa malu, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itulah, di acara kita pagi ini, kita bahas kemarin ya. Dan ternyata, Masya Allah, responnya di sini cukup banyak, teman-teman ya. Merespon baik melalui pertanyaan di IG, kemudian juga di Facebook, kemudian juga di Zoom, begitu ya. Pertanyaannya cukup banyak, dan pada hari ini juga insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut insya Allah akan diselesaikan, insya Allah ya. Kita tahu bahwa saluran pencernaan kita ini dari mulai mulut, kemudian juga ke kerongkongan, kemudian ini bagian lambung, masuk ke dalam usus 12 jari, kemudian masuk ke dalam usus halus, kemudian diserap nanti cairan-cairan di usus besar yang meningkat, yang menaik, begitu ya, ascendent, kemudian usus besar yang mendatar atau transversum, dan usus besar yang menurun atau kolon descendant, gitu ya, baru ke daerah anus. Artinya, sahabat-sahabat semua, apa yang masuk melalui mulut, ya, pasti akan keluar sebagian besar melalui anus. Nah, ketika makanan tersebut tidak ramah anus, maka kemungkinan di sini akan terjadi pembengkakan, akan terjadi luka ataupun pendarahan. Baik, kemarin juga telah kita bahas bahwa saluran pencernaan ini mengalami pendarahan bisa mulai dari atas, dari mulai lambung. Ciri khasnya kemarin, ya ketika ada pendarahan atau ada luka di lambung ini, ciri khasnya adalah BAB-nya, darahnya itu tidak merah segar. Tetapi darahnya itu warnanya kehitaman atau kecoklatan. Karena darah yang keluar di lambung ini akibat luka yang ada di lambung akan tercampur dengan asam lambung, betul ya, asam lambung. Sehingga hemoglobin berubah menjadi methemoglobin ya. Kemudian juga masuk ke dalam saluran pencernaan di sini usus halus ya. Ketika terjadi di usus halus, maka kemungkinan pendarahan itu sifatnya berdarah, agak kehitaman, tetap ada merahnya, dan bercampur lendir. Ya, baik. Jadi beda ya, darah dari lambung sama darah dari usus halus. Nah, ketika ada pendarahan di usus besar, maka, ada cirinya lagi. Kalau di usus halus biasanya tercampur antara BAB dengan darahnya. Kalau perdarahan misalnya terjadi di usus besar, tergantung lokasinya. Kalau makin ke dekat anus, maka pendarahan makin segar terlihatnya itu ya. Kemudian di sini biasanya kalau di daerah dekat anus, maka darahnya itu biasanya tidak bercampur dengan BAB. Nah, makin ke distal atau makin ke daerah anus, maka darahnya itu makin fresh ya. Artinya darahnya makin merah, segar. Jadi ketika orang mengalami wasir atau hemoroid, maka darahnya itu udah merah segar, begitu ya. Nah, saya ulas lagi sedikit tentang penyebab. Penyebab dari pendarahan di lambung ada 3. Yang pertama adalah ulkus atau adanya luka. Luka kenapa? Terbanyak luka itu akibat lanjutan dari radang lambung yang bersifat mengerosi atau gastritis erosiva radang lambung gitu ya. Yang kedua, yang penyebab terbesar adalah obat-obat anti nyeri, NSAID. Obat anti nyeri berkontribusi besar terhadap perlukaan di lambung ya. Yang ketiga adalah stres ulcer. Jadi jangan anggap bahwa kita mengelola hati, kita mengelola pikiran, kita mengelola bagaimana stres, emosi itu bisa di spiritual coping gitu ya. Jangan dianggap itu suatu hal yang sederhana. Stres memiliki kontributor ketiga pada penyakit lambung, begitu ya.
Nah, penyebab pada usus halus umumnya di sini bisa diakibatkan karena infeksi, ya. Kemudian pada usus besar lebih dominan pada peradangan. Kita lanjut ya. Itu rangkuman yang kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat di sini beberapa penyebabnya ya. Oke. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Yaitu dengan menggunakan teropong ya. Teropong ke dalam yang disebut dengan endoskopi. Sehingga dengan endoskopi itu bisa terlihat perlukaan apa yang ada di lambung, kemudian yang ada di usus 12 jari, ya. Kalau sampai ke bawah nggak bisa. Kalau misalnya di usus besar, di usus halus punten. Kalau untuk usus besar namanya ada kolonoskopi, yaitu teropongnya itu dari anus, ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih gambarannya ini, ya. Bagaimana teropong atau endoskopi itu masuk ke dalam usus halus, ya. Kemudian melihat bagian-bagian mana yang terluka ya. Ini di daerah duodenum atau usus 12 jari, ya. Nah, ini perlukaan di lambung. Perlukaan di lambung diawali dengan kerusakan lapisan lendir yang melindungi dinding lambung itu dari asam lambung yang pH-nya itu begitu rendah, ya. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Ini contoh dari ulkus ya, seperti ini, punten seperti borok begitu ya. Lama-lama ini bisa bocor. Dan beberapa kasus yang pernah saya lakukan operasi, kebocoran itu tembus sampai ke rongga perut. Ketika ini terjadi kebocoran, maka bukan suatu hal yang sederhana. Karena tubuh atau rongga perut itu tidak didesain untuk pH yang sangat rendah. Sehingga bisa terjadi namanya itu peritonitis, peradangan seluruh perut, sampai terjadi sepsis atau beredarnya kuman-kuman itu di seluruh darah begitu ya. Ini contohnya juga, ini contoh yang di duodenum teman-teman, yang di usus 12 jari ya. Seperti ini tuh. Jadi ini ada ulkusnya, ada boroknya gitu ya, ada seperti bopengnya itu. Di sini terjadi apa yang terjadi pada diri manusia, gejala-gejala itu adalah heartburn, nyeri, seakan-akan terbakar di dada begitu ya. Kemudian juga ada rasa nyeri yang tajam seperti ditusuk. Kemudian yang ketiga adalah colicky pain namanya itu, yaitu nyeri yang timbulnya tiba-tiba hebat gitu ya, seperti di perut. Kemudian tiba-tiba hilang, ras gitu. Nyeri lagi tiba-tiba hebat, kemudian turun lagi. Itu yang disebut colicky pain. Jadi ada 3 karakter nyerinya. Yang pertama heartburn seperti terbakar gitu ya. Yang kedua ada rasa nyeri tajam seperti tertusuk, dan yang ketiga ada colicky pain, yaitu nyeri yang tiba-tiba tetapi setelah nyeri itu akan menurun ya. Nah, ini dari penelitian juga dikatakan di sini ada stress related mucosal damage. Jadi ada stres yang berkaitan kerusakan yang ada di dalam lambung itu berkaitan dengan stres begitu ya. Maka perlu mengelola stres itu gitu teman-teman. Nah, ini untuk di daerah bagian bawah. Ini di daerah anus. Kalau tadi di usus 12 jari, usus halus dan usus besar ya. Nah, ini kalau yang di usus besar seperti ini teman-teman, bisa karena peradangan, bisa juga karena polip, bisa juga karena wasir begitu ya. Ini paling akhir di sini wasir. Ini wasir angkanya paling banyak di antara penyebab pendarahan-pendarahan lain. Nah, pendarahan kalau di wasir itu seperti ini. Merah, segar, menetes, gitu ya. Dan kadang-kadang tidak nyeri. Jadi kalau nyeri itu angkanya sekitar 23%. Selebihnya pendarahan di anus yang menyebabkan darah merah segar ini justru tidak nyeri. Kapan nyeri itu timbul? Jika jaringan hemoroid itu sudah membengkak, sudah membesar, dan sudah mengalami peradangan. Umumnya nyeri terjadi saat terjadinya peradangan. Baik. Nah, ini kalau kita teropong lewat anus. Kalau tadi kan lewat atas ya, endoskopi ya. Kalau ini lewat anus seperti ini. Ya. Di sini ada benjolan. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya bagian atas itu jam 12, bagian bawah ini ibarat jam ya. Bawah ini jam 6, maka di daerah ini nih, di daerah jam 9 sampai jam 12 ada benjolan seperti ini. Nah, ini adalah benjolan karena wasir, gitu ya, atau hemoroid. Nah, kalau misalnya lebih jelasnya lagi seperti ini.
Ada nggak dok benjolan itu selain wasir? Ada. Di antaranya ada polip, kemudian juga ada tumor ya, seerekti. Jadi tidak semua benjolan yang di anus itu adalah wasir. Bagaimana cara membedakannya? Nah, ini harus dilakukan pemeriksaan. Di antaranya pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination (DRE). Kemudian dilakukan pemeriksaan imaging, ya, diteropong ke dalam. Baik ya. Nah, ini pendarahan akibat hemoroid seperti ini, teman-teman. Jadi pendarahannya itu merah, segar, kemudian menetes, ya. Kemudian kita kemarin telah bahas tentang grade hemoroid, ya. Grade hemoroid. Jadi grade 1 itu tidak ada benjolan saat BAB, tetapi ada pendarahan, ya. Grade 2, yang kedua adalah saat BAB itu keluar benjolan, tetapi setelah BAB dia masuk dengan sendirinya, ya. Grade yang ketiga, muncul benjolan, dan ketika BAB itu selesai, dia nggak mau masuk lagi nih. Mungkin betah ya, betah di luar. Di dalam katanya pengap, ya. Sehingga harus didorong. Nah, didorong oleh tangan. Grade yang keempat, ketika dia BAB, timbul benjolan, dan dia nggak mau masuk lagi. Itu derajat keempat, ya. Nah, kemudian tanda-tandanya dari wasir adalah biasanya nyeri, kemudian gatal, gejalanya itu ya, kemudian ada rasanya penuh di anus, serasa di anus itu serasa ada ingin BAB-nya tapi nggak keluar gitu ya, rasa tidak nyaman. Kemudian juga ada rasa terbakar jika sudah terjadi perlukaan. Kemudian ada pendarahan, ada benjolan, kemudian juga ada keluar sedikit lendir ya, atau adanya iritasi di anus. Nah, ini sifat-sifat pendarahannya, teman-teman. Kalau pendarahan di anus itu karena wasir, darahnya cirinya seperti ini. Merah, segar, menetes, tidak bercampur feses. Bisa sebelum atau sesudah BAB. Yang penting ketika ngeden aja ya, darahnya itu keluar. Atau ketika jongkok, darahnya itu keluar. Ya. Kemudian semakin deras jika mengedan. Kalau di usus bagian atas, ketika mengedan itu nggak makin deras. Ya. Kemudian tidak berbau. Kemudian kadang-kadang atau tidak sedikit tercampur dengan lendir. Nah, darah yang bukan wasir, patut dicurigai bukan wasir seperti ini. Jadi BAB-nya kehitaman, berbaunya busuk, kemungkinan ini kalau berbau busuk itu kaitannya dengan infeksi, ya, karena kolitis, bisa juga karena proses neoplasma, tumor, begitu ya. Kemudian bercampur dengan lendir dan kotoran, kemudian berbuih. Kemungkinan ini bukan darah dari wasir. Gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan rangkuman ini bisa jelas ya. Nah, ini wasir grade 4. Ada yang nanya kemarin, Dok, kalau wasir grade 4 ini apakah masih ada kemungkinan untuk diterapi dengan obat-obatan tanpa operasi? Kalau kita lihat dari guideline, dari panduan, untuk wasir grade 4 itu adalah tindakannya operatif. Nah, dalam tindakan operatif atau dalam tindakan apapun, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, ada yang disebut dengan initial treatment. Initial treatment itu dilakukan dengan dua hal, yaitu pengaturan. Siap, Dok? Siap, Pak? Tong lameting potretna di iya, siap, Pak. Aja iya ya kan. Ningali eta kelamaan rada tegang ya. Siap, maaf, punten. Wajah Dokter Asep ya, maaf nih. Lanjut. Siap, Pak. Jadi terapi apapun, baik itu grade 1, 2, 3, dan 4, ya. Terapi inisialnya, terapi pertamanya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah diet management terapi atau pengaturan makanan, gitu ya. Yang kedua adalah pengaturan kebiasaan, lifestyle management. Itu di grade manapun, dua-dua itu harus jalan, ya. Nah, ada kalanya, teman-teman, dengan pengelolaan makan yang benar, dengan pengelolaan makan yang bermanfaat, justru grade 4 itu menurun. Jadi grade 3, begitu ya. Setelah jadi grade 3, menurun lagi mungkin jadi grade 2. Jadi sebetulnya grade 4 itu adalah domainnya untuk tindakan operatif. Kadangkala dengan pengaturan pola hidup dan pola makan, grade itu bisa menurun. Beda dengan cancer ya. Kalau cancer itu grade-nya itu nggak menurun, tapi kalau hemoroid grade-nya itu bisa menurun. Nah, pada hari ini kita coba bahas cara alami mengatasinya seperti apa. Baik, pertama,
pengaturan makanan, teman-teman. Apapun yang makan, apapun yang masuk melalui mulut, kemungkinan besar keluarnya itu lewat anus, ya. Sehingga kita makan misalnya makanan pedas level 12, maka ke anusnya pun keluar mantan makanan level 12, ya. Jadi panas, kemudian juga terjadi pembengkakan, kemudian mungkin dia itu menimbulkan iritasi sehingga menimbulkan pendarahan, ya. Nah, ini jadi untuk apa diatur? Pertama, agar tidak sembelit. Karena dari makanan itu akan berpengaruh makanan itu lancar ataukah tidak ketika BAB. Makanan yang menyebabkan BAB-nya itu macet, ini akan berdampak pada mengedan, berdampak pada iritasi, berdampak pada goresan, gesekan, dan sebagainya. Penyebab terbesar wasir adalah konstipasi atau sembelit. Jadi, bagaimana makanan yang kita konsumsi? Makanan yang agar tidak menyebabkan sembelit. Syukur-syukur sih yang menyebabkan BAB itu lancar. Yang kedua, biar tidak menyebabkan BAB itu, anus itu bengkak. Ya. Dan yang ketiga, makanan yang sekiranya dikonsumsi itu bisa membuat pembuluh darah yang tadinya udah melebar-lebar tuh di anus, yang kayak balon gitu ya, sehingga tipis, sehingga gampang pecah, itu menjadi kuat kembali. Itu kurang lebih kalau kita terjemahkan dalam bahasa sederhananya. Jadi makanan tersebut untuk memperlancar BAB, untuk mengatasi bengkak, atau tidak menyebabkan iritasi, dan untuk memperkuat pembuluh darah. Sehingga dikelompokkanlah sebagai menjadi 5 ya, menjadi 5 kelompok makanan. Yang pertama adalah plebotonik, yaitu makanan yang memperkuat pembuluh darah. Pada wasir, pembuluh darah itu menjadi lemah dan melebar, ya, termasuk di bantalan anus. Makanan yang bersifat plebotonik inilah yang memperkuat. Yang kedua ada antioksidan. Karena di sana itu terjadi iritasi, terjadi peradangan, terjadi kerusakan. Antioksidan itu sangat diperlukan untuk perbaikan. Ya. Yang ketiga adalah prebiotik. Prebiotik ini berbeda dengan probiotik, ya. Jadi kalau misalnya di dalam usus besar itu sebetulnya ada koloni dari bakteri. Koloni bakteri itu jumlahnya itu triliunan. Bakteri-bakteri baik yang dia akan memfasilitasi bagaimana penyerapan makanan, bagaimana memproduksi neurotransmitter, dan bakteri baik itu juga sangat berperan untuk mencegah bakteri jahat berkembang biak. Nah, itulah istilahnya, ya. Yang ada prebiotik, ada probiotik. Perbedaannya, jadi kalau prebiotik lebih ke arah mikroorganisme yang akan tumbuh kembangnya, kalau probiotik lebih ke arah tempat di mana mekanisme organisme itu bisa berkembang biak dengan subur. Dan yang kelima adalah ini nih, jus ajaib yang telah dibahas, ya. Alhamdulillah, dan ternyata banyak sekali pertanyaan tentang probiotik, tentang jus ajaib. Jadi plebotonik, apa yang dilakukan oleh plebotonik? Yaitu memperkuat pembuluh darah yang tadinya melebar, menipis, dan pecah, menimbulkan pendarahan, kan? Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya pendarahan yang segar pada hemoroid. Tipis, kemudian juga melebar, kemudian berisi banyak darah, ibarat balon, makin lama ditiup, maka balon itu makin banyak udara di dalamnya dan makin tipis. Sehingga balon yang ditiup hanya setengahnya dengan yang full 2 kali lipat, maka kemungkinan akan lebih mudah pecah balon yang ditiup dengan besar karena tipis. Jadi, fungsi dari makanan yang mengandung plebotonik adalah memperkuat pembuluh darah yang tadinya melebar tipis menjadi normal kembali. Makanan ini juga sama dengan mekanisme pengobatan terhadap varises, ya. Pada orang tua mungkin sering adanya varises di tungkai, ya, di tungkai, di kaki, begitu, pembuluh darahnya seperti banyak dan berkelok-kelok kayak cacing, ya, itu varises. Nah, dengan plebotonik ini juga bisa dibantu, ya. Nah, apa sih makanan yang bisa membantu? Itu makanan yang mengandung diosmin hesperidin. Jadi ada 2 zat di mana dia bisa memperkuat dinding pembuluh darah, kemudian juga tonus pembuluh. Kalau dinding itu menjadi lebih tebalnya itu normal kembali. Kemudian tonus
tonus itu adalah kekuatan. Kekuatan dia untuk melebar, kemudian dia untuk menyempit. Kenapa tonus ini penting? Karena darah itu kan harus mengalir. Pada vena, tonus ini sangat penting untuk mencegah darah yang sudah dinaikkan ke atas untuk mencegah balik lagi. Karena dia memperkuat katup. Ya, di vena itu ada katupnya. Jadi, makanan yang mengandung diosmin hesperidin. Makanannya apa aja, Dok? Nah, ini teman-teman. Yang paling banyak justru adalah di lapisan antara buah jeruk dan kulitnya. Dan kulitnya ya. Yang terbanyak itu di sana. Kemudian juga yang terbanyak kedua adalah di bagian kulit bagian dalam dari jeruk. Kan kulit bagian luar yang berwarna kuning atau berwarna hijau, dalamnya itu kan yang berwarna putih tuh. Dalam yang berwarna putih ini kaya akan diosmin hesperidin. Tetapi kan kita sangat jarang mengkonsumsi kulit jeruk ya. Hampir tidak pernah ada. Ada bagian yang sedikitnya, yaitu yang menempel pada jeruk. Yang putih-putih itu seperti sarang laba-laba ya. Nah, itu kaya mengandung diosmin dan hesperidin, walaupun itu bukan komposisi terbesarnya di sana. Jadi, Ibu, Bapak, kalau misalnya makan jeruk, bagian yang putihnya yang seperti selaputnya itu, yang seperti sarang laba-laba itu ya, justru itu yang harus dimakan, jangan dibuang. Karena itu kaya akan diosmin hesperidin. Selain itu, ada beberapa yang lazim kita makan, yang beberapa makanan ataupun tanaman herbal, tanaman buah ya. Yang pertama adalah rebusan daun handelem. Jadi daun handelem itu nanti insya Allah ada gambarnya, bahasa latinnya Graptopilum pictum ya. Sangat mudah tumbuh di daerah tropis. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Untuk mengkonsumsi daun handelem sebetulnya ini dosisnya itu lebar, bebas begitu ya. Jadi mau daun handelem itu direbus misalnya 10 lembar, 20 lembar, dijadikan misalnya dengan diberi air misalnya 3 gelas ya. 3 gelas atau 2 gelas seperti ini, udah 2 gelas kemudian direbus, kemudian dididihkan sampai pada sisa air itu 1 gelas. Ini risetnya banyak daun handelem. Pertanyaannya berapa kali dok mengkonsumsinya? Mengkonsumsinya bisa 3 sampai 6 kali, 6 gelas per hari, teman-teman. Apakah itu terbukti secara ilmiah? Iya. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga, ini telah di-approve oleh oleh Badan POM ya, Badan POM. Di sini juga ada tuh. Ini buku yang dikeluarkan oleh Badan POM RI ya. Di sini salah satu gambarnya apa coba? Daun handelem. Tuh. Di sini risetnya itu lebih dari 8 penelitian yang asli orang Indonesia yang meneliti tentang daun handelem atau Graptopilum pictum ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan beberapa hari yang lalu, bisa nggak dok daun handelem itu dilalap? Jadi kayak sayuran biasa gitu, nggak diambil cairannya bisa, teman-teman ya. Cuma kalau saya lihat dari penelitian-penelitian ini rata-rata daun tersebut direbus dan diambil airnya. Kalau saya lihat baca di sini ya, ada yang 8 lembar, ada yang 12 lembar, ada yang 6 lembar, daunnya kan sebesar ini, ya sebesar 3 jari kurang lebih ya. Jadi itu Graptopilum pictum. Berapa lama dok mengkonsumsi Graptopilum pictum ini? Rata-rata mempunyai respon itu setelah 14 hari. Jadi dari 3 penelitian saya baca, 14 hari itu sudah mulai respon. Respon apa yang paling dahulu ditemui? Ada yang mengatakan respon ada 3 ya. Ada yang mengatakan nyerinya itu berkurang, gatalnya itu berkurang, darahnya berkurang. Nah yang keempat baru benjolannya itu mengecil. Itu dari Graptopilum pictum ya, atau rebusan daun handelem. Itu bersifat plebotonik, jadi menguatkan otot-otot dinding pembuluh darah. Yang kedua adalah temulawak. Temulawak nanti akan saya coba bahas dengan gambar-gambarnya, mudah-mudahan bisa bisa lebih jelas lagi ya.
Baik, itu Graptopilum pictum, teman-teman. Bisa dibaca di buku ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau membrowsing di Google, mencari referensinya, tinggal ketik aja Graptopilum pictum spasi PDF ya. Di sana insya Allah banyak riset-riset terkait dengan Graptopilum pictum. Nah, di sini di halaman 59 ya, kalau dari buku yang dari Badan POM. Ya, jadi insya Allah yang disampaikan itu ada hasil riset ilmiahnya ya. Yang kedua adalah antioksidan. Kenapa antioksidan ini penting, teman-teman? Ada 3 fungsi di sini. Yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan sel. Mencegah terjadinya kerusakan sel lewat stabilisasi dari dinding sel. Punten, bukan dinding sel, membran sel, ya. Karena di manusia itu nggak ada dinding sel, membran sel, punten ya. Nah, yang kedua, fungsi antioksidan ini adalah untuk memicu terjadinya perbaikan sel-sel yang rusak. Dan fungsi yang ketiga dari antioksidan adalah stabilisasi untuk menetralisir berbagai macam radikal bebas yang menyebabkan ketidakstabilan, baik itu intrasel, kemudian di membran sel ataupun di daerah plasma, sitoplasma, plasma. Jadi artinya antioksidan ini diperlukan intinya untuk perbaikan dan mencegah kerusakan, itu saja, ya. Makanan apa saja yang banyak mengandung antioksidan? Ini urutannya, teman-teman. Ini stroberi itu ternyata, punten salah ngetik ya, stroberi ini urutan tertinggi kadar antioksidannya. Yang kedua adalah tomat, yang ketiga jambu batu, yang keempat adalah anggur. Nah, problemnya pada wasir, untuk jambu batu ini sebagian besar tidak bisa dikonsumsi. Karena untuk guava, jambu batu itu bisa menyebabkan konstipasi ya. Jadi mempertinggi risiko sembelit. Jadi jadilah di sini dari stroberi, dari tomat, dari anggur. Saya anjurkan sih dari tomat. Kalau kita lihat dari bagian-bagian buah-buahan tadi yang kaya antioksidan sebetulnya ada pada bijinya. Ya, teman-teman, pada bijinya. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi jambu batu, bijinya itu nggak di blender, kemungkinan kecil, sedikit antioksidannya ya. Misalnya stroberi. Stroberi itu kan sebetulnya buah yang penuh biji. Jadi biji-biji stroberi yang ada nempel-nempel di buah atau di kulit stroberi, itu yang kita konsumsi kan. Demikian juga dengan tomat. Tomat itu dikonsumsi dengan bijinya. Ya, biji tomat. Jarang kan orang makan tomat kulitnya saja. Dalam bijinya itulah terkandung banyak antioksidan. Di antaranya adalah likopen. Ya, likopen telah kita bahas mungkin 2 atau 3 kali di pertemuan sebelumnya. Jadi likopen adalah antioksidan yang mempunyai 3 fungsi, 3 tempat bekerja. Di dalam rumah, di pagar, kemudian di jalanan. Di intrasel, di dinding, di membran sel, dan di daerah plasma. Itu likopen, ya. Adanya di tomat. Kemudian anggur. Anggur juga sama. Yang optimal itu di dalam bijinya, teman-teman ya. Tapi jarang ya, bahkan anggur dengan bijinya. Ya udahlah yang murah meriah ini dan banyak tomat ya untuk dikonsumsi. Nah, yang ketiga adalah prebiotik. Jadi zat yang sebagai tempat berkembang biaknya untuk probiotik, teman-teman ya. Ada sayuran, kemudian olive oil. Olive oil ini banyak penelitian sebagai prebiotik di daerah Spanyol ya, karena di Mediterania itu tanaman-tanaman zaitun itu banyak di sana. Kemudian di sini ada gandum, kemudian juga kedelai, kemudian ada kacang-kacangan sini ya, prebiotik. Jadi tempat yang baik untuk berkembang biaknya bakteri baik. Nah, kemudian probiotik. Nah, probiotik ini dari susu fermentasi, kemudian dari minum kesehatan yang suka ada iklannya itu ya. Kemudian dari kefir. Kefir ini menurut saya ya, dari literatur yang saya baca tapi belum banyak, baru baca sekitar 2 literatur ya. Penelitiannya banyak tentang kefir. Ini bukan hanya sebagai probiotik ternyata, tetapi juga ini bisa memperbaiki yang disebut dengan gut microbiota. Jadi kestabilan di dalam usus untuk mengoptimalkan
sistem imunitas. Ini kefir, teman-teman. Susu kefir, begitu ya, susu yang mengalami fermentasi. Jadi ini probiotik. Nah, ini yang kelima yang telah dibahas kemarin, ya, tentang jus ajaib. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengkonsumsi ini, ya. Nah, inilah teman-teman, Graptophyllum pictum, Graptophyllum picatum, atau Graptophyllum picti. Banyak orang yang menulisnya dengan macam-macam. Nih, daunnya seperti ini, teman-teman. Ya, ada juga yang disebut dengan Graptophyllum folium, macam-macam, ya. Daunnya seperti ini, daun ungu atau daun handelem. Baik ini secara tradisional ataupun secara medis ataupun secara penelitian laboratorium, ternyata bermanfaat sebagai plebotonik, vasotonik, juga bermanfaat untuk mengurangi pembengkakan, ya, dari jaringan-jaringan hemoroid tadi, ya, jaringan hemoroid. Nah, yang kedua adalah Sapoura japonica. Kalau Sapoura japonica ini di kita itu jarang tanamannya, tetapi di beberapa tempat lazim dikonsumsi. Kalau Sapoura japonica itu lebih dominan untuk mengatasi gejala pendarahannya. Kalau Graptophyllum pictum tadi ada tiga fungsi, ya, untuk pembengkakan, kemudian untuk vasotonik itu, ya, kemudian juga untuk anti peradangan dan anti pendarahan juga. Nah, kemudian ini dari akar ranggitan. Kalau di kita ini dikatakan ranggitan, cuma ini sangat jarang di kita, ya. Nah, yang paling banyak adalah ini, teman-teman, Curcuma heiana. Jadi ini bisa mengurangi efek inflamasi atau peradangan yang ada di dalam anus. Pertanyaannya, Dok, bagaimana cara aplikasinya? Cara aplikasinya, teman-teman, ada dua macam. Kalau saya baca di sini juga ada satu lagi, ya. Jadi yang pertama ada yang diparut, kemudian juga diambil, diperas cairannya. Segimana, Dok? Di sini dikatakan untuk satu kali makan itu 3 ruas jari, katanya teman-teman. Berarti segini, ya, 3 ruas jari. Jadi itu diparut, kemudian diperas, kemudian diminum. Ada juga yang mengatakan di sini digeprek, kemudian dijadikan infus water. Jadi digeprek, sama juga 3 ruas jari, ya. 3 ruas jari digeprek, kemudian direndam. Berapa lama ngerendamnya, Dok? Di sini kalau saya baca itu sekitar 4 jam. Pakai air hangat, pakai air panas, atau pakai air dingin. Nah, kalau di sini tidak dikatakan air panas atau dingin, ya, kemungkinan ini suhu kamar, ya, 26 derajat Celcius. Cara yang kedua, ya, cara yang pertama diparut, kemudian diperas airnya. Cara yang kedua di infus water, ya, digeprek, kemudian dimasukkan ke dalam segelas air, direndam, begitu, ya, air rendamannya itu diminum. Kemudian dibiarkan dulu selama 4 jam. Nah, cara yang ketiga adalah dikunyah, dimakan seperti biasa, ya. Seberapa besar, Dok, ini manfaatnya untuk pendarahan saluran cerna? Kalau saya baca di sini, dia lebih berefek tidak langsung, yaitu dengan mengurangi efek peradangan dan efek nyeri. Ya, saya belum baca di sini berapa hari mengkonsumsi ini kurkumin ini, berapa lama, begitu, ya. Saya belum baca di sini, tetapi ini juga menjadi salah satu modalitas terapi bagi kita, ya. Kemudian, ya, betul. Jadi kalau di sini, teman-teman, ya, di buku yang dari Badan POM itu, jadi bisa menurunkan nyeri, kemudian juga bisa bersifat sebagai pencahar ringan, menguatkan pembuluh darah, ya, dan pereda peradangan. Oke, ya. Baik, berikutnya. Ini mudah didapat, teman-teman, ya. Mudah didapat dan murah, ya. Baik, berikutnya. Nah, punten, ini judulnya sebetulnya turmeric, ya, turmeric atau kunyit, turmeric atau kunyit, punten. Ini nggak sempat ke save tadi, ya.
Turmeric atau kunyit. Kunyit ini mempunyai manfaat dari mulai atas saluran pencernaan, yaitu dimulai dari lambung. Untuk apa turmeric ini? Manfaatnya secara langsung dia akan memperkuat lapisan dinding permukaan lambung. Yang kedua, efek dari turmeric ini bersifat antioksidan. Yang ketiga adalah memperkuat jaringan-jaringan ikatan antara sel. Yang ketiga adalah untuk meredakan peradangan. Saya banyak baca manfaat dari turmeric ini, dari koneng ini, kunyit ini untuk perbaikan peradangan lambung. Penelitiannya banyak ya untuk peradangan lambung. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dari uraian-uraian tadi, dari berbagai macam gejala-gejala saluran pencernaan yang menimbulkan pendarahan diantaranya adalah peradangan, kemudian juga infeksi, kemudian tumor, ya disusul adalah iritasi. Itu mungkin teman-teman, mudah-mudahan di sini bisa bisa tuntas ya pertemuan ketiga tentang pendarahan saluran cerna. Baik, begitu, Ya, alhamdulillah. Bagian apa dengan ngerti ya? Mangga. Itu stres ulcer itu adalah penyebab ketiga terbesar pada penyakit lambung selain Helicobacter sama pengobatan anti nyeri. Jadi stres ulcer itu kalau dilihat dari mekanismenya, dia mengiritasi atau menipiskan dinding dari lambung sehingga lambung itu mudah rusak. Saya pernah membandingkan di MQ pagi ini di bulan Februari. Jadi ada tikus yang diberikan stres akut menodok gitu ya. Kemudian ada stres kronik ya. Ternyata itu mengalami dinding lambung itu pendarahan. Kalau stres akut itu pendarahan itu jelas, ada bintik-bintiknya. Kalau stres kronik itu pendarahannya itu seperti lecet luas. Begitu. Itu dibuat tesnya gimana? Mengetesnya itu jadi dari mencit itu dibagi menjadi 3 kelompok. Penelitiannya itu mencit yang pertama, mencit itu tikus putih ya. Mencit yang pertama dikasih stres akut. Jadi tiba-tiba dikasih musik, kemudian juga lampu, kemudian juga dikasih bunyi-bunyian. Jadi 3 stres. Kemudian yang kedua ada stres kronik. Dia diberikan cahaya yang menurut penelitian itu tidak disukai, yaitu cahaya warna biru ya, secara terus menerus begitu. Kemudian diberi bunyi-bunyian yang kontinu. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok kontrol. Jadi tidak diberikan perlakuan apapun. Nah, dibandingkan setelah 14 hari pemberian respon stres itu, ada yang 14 hari nilainya itu sama 21 hari. Nah, ternyata pada yang stres akut yang tiba-tiba kadang dikasih, kadang-kadang diberhentikan gitu ya, terjadi spot-spot pendarahan, titik-titik seperti itu. Pada yang stres kronis, dia terus-menerus diberi respon stres, merahnya itu dia merata, tapi tipis. Nah, pada kelompok kontrol itu tidak terjadi adanya pendarahan. Artinya di sini dibuktikan bahwa stres itu betul berpengaruh terhadap kerusakan lambung. Sambil dicari gambarnya, insya Allah saya cari. Nah, ini penting nih ya. Betapa bahagia itu sangat berdampak pada kesehatan. Dan bahagia itu adalah man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi makin kuat iman, makin yakin ke Allah, makin tenang. Dan kalau makin tenang, itu makin berefek kepada semua keadaan tubuh, termasuk lambung kita ini. Makanya kawan-kawan sekalian, penting sekali kita mengkaji ilmu seperti ini, yang sekarang dilakukan Dr. Asep, tapi kita dasari dengan ilmu tauhid, supaya upaya kita untuk sehat itu tidak hanya sibuk dengan makan obat dan sebagainya, tetapi juga kita dengan
meningkatkan kekuatan ruhiyah kita, keyakinan kepada Allah, karena makin yakin tuh makin tenang. Jadi obat terbesar ya, baca bahwa makin kita kuat zikrullahnya, makin banyak zikirnya, makin cepat mengembalikan ke Allah, makin sering mengingat Allah, selalu meminta tolong kepada Allah. Tidak ada nikmat terbesar dalam hidup ini yang bisa menandingi nikmatnya ingat kepada Allah, zikrullah. Ada orang yang, maaf ya, mungkin bukan ada, banyak orang yang sampai meninggal tidak merasakan nikmat bahagia hakiki, yaitu zikrullah ta'ala. Nah ini mudah-mudahan membantu perut kita lebih sehat dan tidak ada lagi pendarahan-pendarahan ya. Begitu dok, mangga. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini hasil penelitian yang tadi saya sampaikan, punten sebentar ya. Ya silakan. Ini penelitian menurut saya bagus ya teman-teman. Bagusnya ini karena kita melihat secara visual bagaimana ini lambung yang normal seperti ini. Teman-teman lihat ya, yang A itu lambung yang normal, jadi mukosanya itu. Lambung yang B ini adalah lambung dengan stres akut. Di sini ada bercak-bercak perdarahan seperti ini ya. Lihat teman-teman. Nah, yang ketiga adalah yang stres kronik. Kalau saya baca ini ada yang mengatakan 14 hari, kemudian 21 hari. Di sini terjadi iritasi hampir pada seluruh dinding lambung. Kita lihat ya, tuh. Merahnya itu kan hampir merata. Ini pada pemberian yang stres kronik, teman-teman. Jadi pada kronik stres. Jadi kalau di sini kronik physiological stress ya, di keterangannya itu ada teman-teman. Kemudian yang A itu adalah akut ya. Yang B itu adalah yang ini ada ini yang kronik, yang C ini yang akut. Nah, ini yang kontrol. Jadi kalau kita lihat dari gambar seperti ini, teman-teman, bagaimana terjadinya erosi pada lambung pada keadaan akut, pada keadaan kronis. Jadi kalau misalnya kita lihat ada perbedaan ya antara stres akut dan stres kronis. Jadi di sini juga membuktikan bahwa 3 faktor yang menyebabkan iritasi ataupun kerusakan pada lambung, yaitu yang pertama Helicobacter, jadi infeksi dari bakteri, yang kedua obat-obatan anti nyeri, dan yang ketiga adalah stres. Begitu kalau dilihat dari gambarnya. Kan pernah waktu itu sakit treatment gigi. Oh iya, iya betul. Nah, terus dikasih obat anti sakit. Tentu niat dokter sangat baik ya. Tapi tanpa sadari kurang disiplin makan dulu. Akibatnya lambung kena tuh jadi GERD entahlah. Ya, GERD, gastroesophageal reflux. Gimana mengatasinya, kan mau tidak mau akan ada saatnya kita makan obat anti sakit. Iya. Gimana? Baik, obat anti nyeri atau NSAID itu mempunyai dampak pada 2 hal. Sebentar, mudah-mudahan ada grafiknya di sini. Di COX. Mudah-mudahan muncul. Mudah-mudahan ini ya. Oh, belum. Jadi ada 2 efek dari obat non-steroid anti-inflamasi namanya itu. Yang pertama, dia menyebabkan anti peradangan. Mudah-mudahan ini muncul ya. Alhamdulillah, sebentar saya kopikan gambarnya. Nah, mudah-mudahan ini muncul. Mudah-mudahan ini jelas teman-teman ya. Punten, ini kayaknya kecil resolusinya. Ya, silakan. Baik. Jadi ada yang disebut dengan COX-2 sama COX-1, atau mungkin kalau kita istilahkan
ada obat anti nyeri yang lebih ke arah analgetiknya, ke anti nyeri, ada obat anti nyeri yang lebih dominan ke arah anti radangnya. Nah, dari kedua sisi tadi, sebetulnya itu ada titik temu yang dimana untuk anti nyeri dan anti radangnya itu bisa ketemu di tengah-tengah, tetapi itu tentunya untuk obat anti nyerinya itu kadarnya lebih rendah. Nah, untuk memblok nyeri, dia akan memblok namanya COX-2 dan COX-1, ada yang dua sekaligus. Nah, sedangkan ketika itu diblok, yang terjadi bukan hanya nyeri yang diblok, tetapi proteksi dinding lambung itu juga akan menurun. Jadi proteksi dinding lambung itu kenapa sangat penting? Karena lambung secara terus-menerus dia akan memproduksi asam yang begitu kuat, HCl. Jadi ketika asam lambung itu keluar, kemudian proteksi dinding lambungnya itu menurun, maka kemungkinan terjadi perlukaan di dinding lambung. Itulah yang disebut dengan NSAID yang berkorelasi atau yang berpengaruh terhadap COX-1 dan COX-2. Ada yang disebut dengan COX-2 selektif. Jadi efek anti nyerinya itu tinggi, tapi efek terhadap kerusakan lapisan lambungnya itu menurun. Ada seperti itu. Jadi boleh dikatakan bahwa pada umumnya pemberian obat analgetik, anti nyeri, painkiller ataupun sejenisnya yang ada di kelompok NSAID ini berpotensi untuk menyebabkan penurunan proteksi dari membran atau proteksi dari dinding lambung. Proteksi dinding lambung yang terus-menerus itu menurun akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Itu mungkin kalau dilihat dari gambarnya mah. Seperti itu. Jadi harus gimana, makan dulu atau gimana dulu? Baik. Jadi ada 3 cara kalau di farmakologi itu. Yang pertama diusahakan ketika lambung itu isi, artinya ketika efeknya itu ada dari obat tersebut, maka HCl itu banyak digunakan untuk pencernaan. Ya. Kalau lambung kosong, kemungkinan HCl itu akan lebih dominan pada mengiritasi. Yang kedua adalah dengan disertai dengan obat untuk memproteksi dari lapisan lambung. Di antara yang digunakan adalah sukralfat. Sukralfat itu untuk melapisi. Jadi ketika ada iritasi yang mungkin disebabkan oleh obat, maka lapisan itu bisa membantu. Yang ketiga adalah dengan obat, disertai dengan obat yang menurunkan produksi asam lambung. Bisa menurunkan ini dengan menurunkan produksinya, yaitu dengan protopump inhibitor, seperti omeprazol, lansoprazol, begitu ya. Itu untuk menurunkan produksi. Atau juga untuk menurunkan produksi dengan cara memblok dari reseptor H2 S2 inhibitor, misalnya ranitidin gitu ya, ranitidin, simetidin, famotidin. Jadi itu ada 3. Pertama dari proteksi mungkin yang paling mudah kita dari makanannya. Yang kedua kita sertai dengan pelapisan dinding lambung. Yang ketiga adalah dengan mengurangi produksi dari asam lambungnya. Mungkin begitu, Pak? Ya, alhamdulillah. Nohon. Satu lagi nih tentang kalau antibiotik itu bisa berefek tidak ke lambung ini, makan antibiotik seperti silin dan sebagainya. Oh ya, antibiotik ditujukan untuk membunuh bakteri. Tidak semua penyakit disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Antibiotik apakah berpengaruh terhadap lambung? Ada berpengaruh secara lokal, dia berpengaruh terhadap iritasi, ada yang juga berpengaruh lewat sistemik ya, berupa saraf. Nah, yang berpengaruh terhadap lokal, sekarang sudah hampir tidak ada antibiotik yang dipengaruh terhadap lokal. Adapun jika berpengaruh, maka antibiotik itu diberikan salut enterik. Jadi dirancang obat itu tidak hancur di dalam lambung.
Jadi kenapa obat kadang-kadang ada yang suka licin begitu ya, kemudian beda dengan obat yang tidak ada pakai pelapis. Di antaranya adalah untuk melindungi agar obat itu tidak hancur di dalam lambung. Itu kalau secara langsung. Nah, kalau respon sistemik ada misalnya obat-obatan yang mengakibatkan efek mual. Misalnya golongan quinolon. Golongan quinolon itu seperti ciprofloxacin, kemudian juga levofloxacin, itu ada rangsang terhadap gastrointestinal. Di antaranya efeknya mual. Nah, apakah lambung itu memerlukan antibiotik juga? Ya, pada keadaan tertentu di mana Helicobacter pylori, jadi sejenis kuman begitu ya, yang dia bisa merusak lapisan lambung. Sebentar ya. Dia bisa merusak lapisan lambung. Dan kalau kita lihat ya, makhluk ini dia bisa merusak, bisa mempunyai enzim urease namanya itu. Masya Allah, kalau kita lihat bentuknya mungkin seperti ini teman-teman ya. Punten. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ini Helicobacter pylori. Dan kalau secara statistik, inilah syariatnya perusak lambung yang terbanyak. Yang pertama Helicobacter, yang kedua NSAID, dan yang ketiga adalah stres ya. Dari riset yang saya sampaikan tadi. Ini mempunyai sifat, dia membentuk namanya itu urease, memproduksi urease, dan dia bisa menetralkan lapisan yang seharusnya menjadi pelapis dari lambung. Jadi lapisan lambung anti asam itu, ya, boleh anti asam lah ya, anti HCl itu, sama bakteri ini dirusak. Jadi mekanisme dari Helicobacter ini, selain dia sebagai bakteri melakukan invasi, juga dia melakukan perusakan terhadap lapisan dalam lambung. Akibat lapisan proteksi lambungnya itu terus terganggu, yang terjadi adalah kebocoran lapisan dari proteksi asam lambung, sehingga asam lambung itu bisa sampai ke dinding bagian dalam dari lambung yang harusnya diproteksi. Punten. Ini proteksinya mudah-mudahan ada ya. Nah, ini punten. Saya coba tampilkan. Nah, ini teman-teman, punten, saya selesai ya. Lapisan yang paling luar ini kan seperti gel. Seperti jelly begitu ya, seperti jelly seperti ini. Di sini ada unsur hidrogen banyak. HCl di sini banyak, ya, banyak. Di sini lapisan seperti lendir. Nah, ketika Helicobacter menginvasi seperti ini, teman-teman, di bagian bawah ini, maka lapisan ini bisa rusak. Karena lapisan ini rusak, maka ion hidrogen, kemudian HCl yang ada di sini, dia bisa masuk. Bisa masuk ke bagian dalam, tuh. Jadi bisa masuk ke sini. Akibat Helicobacter. Jadi karena ini asamnya itu sangat tinggi dengan pH yang sangat rendah, maka akan terjadi kerusakan seperti tadi, teman-teman ya. Punten, itu kurang lebih antara antibiotik hubungannya dengan lambung. Nah, sekarang anti radang gimana anti radang, Dok? Oh ya. Kalau anti radang, yang disebut dengan antiinflamasi, jadi setiap proses infeksi ataupun benda-benda lain yang tidak menguntungkan tubuh atau dianggap merugikan tubuh, bisa menyebabkan timbulnya peradangan. Apa itu peradangan? Yaitu munculnya mediator-mediator yang disebut dengan interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12, TNF alfa. Mediator-mediator tadi menyebabkan rangsangan untuk mempertinggi aliran pembuluh darah terhadap satu jaringan, ya, untuk memperbanyak aliran darah terhadap satu jaringan yang berfungsi untuk mengusir, baik mengusir mikroorganisme atau mengusir zat yang berbahaya, ataupun mengusir benda asing. Jadi
muncul tanda-tanda, mungkin di kita mah ada yang disebut dengan pain itu nyeri, kemudian juga nyeri, kemudian juga kalor, rubor, kemudian dolor kalau bahasa Latinnya itu. Jadi warnanya menjadi kemerahan, kemudian suhunya menjadi lebih panas, kemudian timbul juga nyeri di sini pada daerah peradangan. Kenapa radang itu tumbuh? Sebetulnya radang itu adalah mekanisme tubuhnya untuk mempertahankan dari berbagai macam gangguan yang merugikan tubuh. Misalnya karena benda asing. Punten, contohnya seperti ini ya. Ada timbul peradangan. Coba tampilkan ya. Peradangan itu belum tentu karena adanya bakteri ya. Bisa aja karena adanya benda asing atau zat-zat yang membahayakan lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya tertusuk duri. Akibat tertusuk duri, maka tubuh mempunyai respon. Untuk apa? Untuk mengatasi hal yang membahayakan tadi. Dia akan kirim tuh pembuluh darah ini menjadi lebih lebar. Punten ya, pembuluh darah di sini menjadi lebih lebar. Menjadi lebih lebar untuk apa? Untuk mensuplai kebutuhan pasukan tentara yang akan masuk. Di sini lihat ada makrofag keluar tuh. Di sini ada makrofag yang biru ini keluar. Makrofag ini fungsinya untuk memfagositosis, untuk memakan atau untuk menghancurkan benda-benda yang dianggap berbahaya. Sehingga akibat timbul suplai darah yang berlebihan di sini, jaringan-jaringan di sini akan melebar, kita sih merasanya bengkak. Kemudian juga karena pendarahan di sini akan lebih banyak suplainya, banyak terkumpul tentara begitu, kita sih melihatnya kemerahan. Ya. Kemudian juga di sini timbul berbagai mediator nyeri, ya, prostaglandin muncul di sini. Kita mensensasinya sebagai sebuah rasa nyeri. Jadi peradangan pada awalnya adalah mekanisme untuk pertahanan tubuh. Nah, bagaimana kalau peradangan misalnya terus-menerus, misalnya radang paru kronis, atau misalnya peradangan pada kulit yang kronis? Artinya di sana ada sesuatu yang merugikan tubuh yang belum teratasi, sehingga tubuh itu memberikan respon yang terus-menerus. Fungsinya adalah, yang harus kita lakukan adalah mencari kenapa ini radang. Misalnya karena bakteri, atau misalnya karena jamur, atau karena virus. Ada radang tenggorokan. Radang tenggorokan gejalanya nyeri, merah, panas. Sebagai respon tubuh untuk mengusir dan untuk membunuh virus tersebut. Karena dengan suplai tentara yang banyak, jalan yang diperluas seperti ini, pembuluh darah yang dilebarkan seperti ini, kemungkinan tentara yang akan dikirim pun akan lebih mudah dan lebih banyak. Nah, bagaimana dengan terapinya? Boleh nggak terapi anti radang? Boleh. Seperti misalnya NSAID tadi. NSAID tadi kan dia mempunyai anti radang dan anti nyeri. Nah, kenapa dok? Radang itu kan diperlukan oleh tubuh. Ya, pada saat tertentu radang itu diperlukan tubuh. Jadi sambil bakterinya itu kita bunuh dengan antibiotik, radangnya itu kita redakan. Jadi bengkaknya, nyerinya, kemerahannya itu menurun. Anti peradangan ini umum yang digunakan di kita itu ada dua golongan ya, yaitu golongan steroid seperti dexamethasone, kemudian metilprednisolon yang banyak digunakan ya, dulu prednison yang sering digunakan anti peradangan itu. Kemudian anti peradangan yang bersifat non steroid seperti tadi. Remason itu anti peradangan juga. Kalau remason itu lebih ke arah anti nyeri yang topikal, Iya. Topikal. Nuhun dok. Asetilsalisilat. Izin pamitan dulu nih jam 6. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Ya, jazakallah. Atur nuhun. Sahabat-sahabat MK pagi semua, alhamdulillah rangkaian 3 pembahasan tentang saluran cerna alhamdulillah pada hari ini selesai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mungkin yang memerlukan bahasan-bahasan lain. Silakan saja tinggalkan di kolom komentar yang di bawah ini. Saya undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.